Memang ada tensi ya di Ukraina sekarang. Tensinya sebenarnya bukan karena Ukraina sendiri, tapi negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam konflik tersebut. Ya, kita lihat ada Rusia dan negara-negara NATO. Nah, itu yang membuat situasi ini memburuk, apalagi dengan harga minyak naik sekarang. Kenapa? Karena Rusia dan Amerika, bagian dari NATO, itu adalah dua produsen terbesar migas ya di dunia. Ya, kayak Rusia itu kontribusi sekitar 10% dari produksi global, sedangkan Amerika bisa sampai sekitar 12-15% dari produksi global. Jadi mereka ini adalah major producer di dunia. Nah, dengan tensi seperti ini memang membuat sentimen pasar makin makin bergejolak gitu, makanya harga akhirnya naik. Tapi kalau dilihat sebenarnya ini harga di atas $80 itu sudah ada sebelum konflik Ukraina ini ada ya, mencuat. Sebenarnya konflik ini udah lama, sudah dari sejak 2013. Tapi mulai mencuat karena kemarin ada demonstrasi, Rusia ikut campur, NATO akhirnya balas dan lain sebagainya. Harga yang tadi 80 sekarang udah naik menjadi 90 ke atas. Ya. Oke, kalau dari para pelaku pasar sendiri, Pak Mose melihatnya kira-kira price range yang mungkin bisa dicapai begitu oleh pergerakan harga minyak global ini berada di rekor berapa sih? Karena tidak sedikit ya yang memprediksi bahwa harga bisa mencapai lebih dari $100 per barelnya, bahkan JP Morgan memperkirakan mencapai $125 per barel. Nah, ini kira-kira seperti apa Anda melihatnya? Itu tergantung dari seberapa lama konflik ini akan berlanjut ya, tergantung dari kebijakan masing-masing negara ya, dari NATO-nya, dari pihak NATO atau dari pihak Rusianya. Sebenarnya Ukraina ini ya mereka di tengah-tengah, itu dijadikan alasan kedua belah pihak ini berkonflik. Nah, seberapa lama itu yang akan menentukan seberapa tinggi nanti harga itu akan naik. Dari sisi kita pengusaha migas, sebenarnya kita juga nggak suka-suka banget harga itu terlalu tinggi. Kenapa? Kalau harga terlalu tinggi, biasanya jatuhnya itu makin sakit. Kita lihat tahun 2008 itu harga bisa sampai $140. Ya, bisa saja sampai segitu lagi kalau ini konflik ini berkelanjutan. Karena saya bilang tadi ini ada dua negara produsen terbesar di dunia yang ikut dalam konflik ini, dan juga Eropa juga sebagai konsumen, salah satu konsumen juga yang cukup signifikan ya dari konsumen migas ya. Jadi ini sentimen pasar akan bergejolak lagi ini memang. Ya. Jadi kita lihat aja seberapa lama konflik ini berlanjut. Oke, ini menarik ya tadi Anda katakan kalau terlalu tinggi jatuhnya nanti sakit begitu. Tapi kalau kita kaitkan ke sektor realnya sendiri, Pak Mose, kira-kira dampak pastinya kepada pasokan dan juga rantai pasok energi jika perang betul-betul meletus atau jika kondisi harga minyak ini juga terus tinggi, seperti apa sih? Ya, yang sebenarnya banyak khawatir nih Eropa. Ya, kenapa? Karena ketergantungan Eropa itu sangat tinggi terhadap Rusia. Kalau kita sendiri dari Indonesia, kita nggak begitu ketergantungan dengan Rusia. Kita juga tidak begitu ketergantungan dengan kita. Intinya kita tuh masih tetap netral. Ya, memang harga tinggi ini dampaknya adalah nanti biaya energi akan lebih tinggi. Tapi di satu sisi dampak positif ya bagi Indonesia adalah ya pendapatan negara akan juga lebih naik. Kenapa? Karena harga minyak tinggi, harga gas juga akan naik ya, karena saling juga berpengaruh. Jadi bisa dibilang oke, dampak positif, ada dampak negatifnya juga jelas. Ya, kita sebagai konsumen kita khawatir harga BBM bisa naik gitu kan. Nah, kita juga sebagai industri, pengusaha dan lain sebagainya juga khawatir kalau harga BBM, tapi itu pun juga sebenarnya nggak begitu signifikan. Yang dikhawatirkan pada saat kalau udah terlalu tinggi jatuhnya seperti apa. Itu yang terjadi 2008, 2014 juga seperti itu, 2014, 2015 juga seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya lebih dikhawatirkan.